Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja Gereja. Kembali berjumpa dengan kami Barak Channel di program kita Koinonia of Faith atau Persekutuan Iman. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum kita masuk akan pendengaran firman Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah kita saat ini tidak berlangsung secara live, melainkan ini adalah video yang sudah saya rekam oleh karena ada kesibukan yang lain. Jadi untuk minggu Advent yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menikmati firman Tuhan melalui video yang saya rekam ini. Dan biarlah tetap sukacita Tuhan tidak berkurang sekalipun kita tidak melakukan secara live streaming. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk akan pendengaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita langsung menggali firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami, yang terkadang kami tidak memahami dan mengerti bagaimana cara Engkau bekerja untuk membantu dan menolong kami dalam hidup kami. Tapi satu hal yang mau kami yakini dan kami percaya, bahwa kami ada dan sanggup sampai hari ini berdiri di tengah-tengah dunia ini, itu semua oleh karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Maka kami semua yang saat ini mengambil waktu kami meninggalkan aktivitas kehidupan kami untuk kami duduk diam tenang di bawah kaki-Mu ya Yesus. Maka ajarkan kami, ajarkan sabda-Mu kepada kami, agar firman-Mu boleh menuntun hidup kami, hati dan pikiran kami yang telah kami buka dan kami persiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Maka diberkatilah kami semua. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu Advent yang keempat ini, Kitab Roma pasal yang pertama ayat pertama sampai ke-7 menjadi firman mengantarkan kita untuk di minggu Advent yang terakhir mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut Sang Raja Damai yang akan datang. Maka mari kita bersama-sama membaca Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Izinkan seperti biasa saya membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya
yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang baru saja kita dengarkan merupakan salah satu tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota Roma. Ada beberapa hal yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada semua jemaat-jemaat yang ada di Roma. Dan seperti yang sudah kita bacakan, bahwasannya pada pasal yang pertama dalam salam yang disampaikan oleh Paulus, dia berulang-ulang mengatakan bahwa Injil itulah telah dijanjikannya, bahwa Injil itu yang akan diberitakan oleh setiap orang. Maka ada konsep pemahaman yang dimiliki oleh Paulus ketika dia sampaikan ini kepada jemaat yang ada di Roma. Yang pertama adalah, menurut Paulus, Injil adalah Injil Allah itu sendiri. Makanya Paulus katakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Artinya adalah Injil yang dalam bahasa Yunani mengandung arti berita baik, kabar baik, pesan baik. Ini merupakan sebuah dasar dari Injil itu, yang dimana Injil adalah Injil Allah, merupakan peranan kabar baik yang datangnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, fokus utama dari arti yang ditekankan dalam ayat yang pertama ini, yang dimana Paulus mengatakan dia adalah hamba Kristus yang dipanggil menjadi seorang rasul, lalu dikuduskan untuk memberitakan Injil. Artinya adalah ada sebuah tugas pekerjaan pemberitaan Injil, mewartakan kabar baik dan kerajaan Allah. Ini yang mau pertama sekali Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma sebelum dia melakukan penginjilan, sebelum dia memberitakan kabar baik. Dia menjelaskan siapa dirinya dan apa statusnya ketika dia mau memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang pertama Paulus menekankan pengabdian dirinya sebagai seorang pekerja Injil. Paulus sepenuhnya mengabdi pada Injil Allah, Injil yang ditulis oleh Allah itu sendiri, yang dimana berasal dari keilahian dan berasal dari sorgawi. Ini yang pertama kali hendak mau disampaikan oleh Paulus sebelum dia berbicara banyak tentang kabar baik, tentang pemberitaan Injil Allah. Lalu yang kedua, Paulus punya pemahaman bahwa Injil adalah janji Allah.
Sehingga pada ayat yang kedua Paulus katakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil adalah janji Allah untuk menyelamatkan dunia yang percaya kepadanya. Garis bawahi, Injil Allah adalah janji Allah itu sendiri untuk menyelamatkan dunia yang percaya kepadanya. Alkitab menjelaskan bahwa Allah yang rela mati bagi manusia dalam karya penyelamatannya di kayu salib nantinya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah Allah yang sangat mengasihi umatnya, sehingga pribadi Allah sebagai penuh kasih menginginkan semua orang berdosa diselamatkan. Sejatinya Injil sudah ada sejak dahulu. Injil telah dijanjikan sebelumnya. Bahkan kalau kita mengikuti minggu-minggu Advent, bagaimana Yesaya menggambarkan bahwa Injil itu sudah ada sejak dahulu dan Injil itu yang akan menyelamatkan, dan Injil itu digambarkan sebagai tunas yang akan tumbuh. Sama halnya juga yang dinubuatkan hadirnya Mesias dari keturunan Daud digenapi secara unik dalam diri Yesus Kristus. Maria yang juga keturunan Daud melalui Nathan menjadi alat Allah untuk menggenapi Injilnya. Maria yang dipilih oleh Allah untuk boleh mengandung Yesus di dalam Roh Kudus. Maka inilah pemahaman yang dimiliki oleh Paulus, bahwa Injil itu telah dijanjikan untuk menyelamatkan dunia bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, maka ini tidak berlaku. Maka janji ini tidak berlaku dalam dirinya. Tapi bagi setiap orang yang percaya bahwa Injil itu akan menyelamatkan, maka Injil itu akan menepati janji-janjinya. Lalu yang ketiga, Paulus punya pemahaman bahwa Injil adalah tentang Yesus Kristus. Injil berbicara tentang Yesus Kristus, sehingga pada ayat yang ketiga dikatakan Paulus tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Injil yang diberitakan Paulus itu tentang anaknya, yaitu Yesus. Jadi jelas bahwa penekanan pada kitab Roma ini menekankan bahwa Injil berbicara tentang Yesus Kristus, di mana juga menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahkan ia adalah anak yang berkuasa. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Bicara Injil adalah bicara tentang Yesus. Berbicara secara terang bahwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi saksi bagi Injil adalah jalan keselamatan manusia di dunia. Alkitab menjelaskan bahwa Allah yang dikenal melalui Yesus Kristus adalah Allah yang bukan sebagai pengutus saja, tetapi Allah juga menjadi yang diutus dalam diri sebagai bagian dari rencana Allah itu sendiri untuk sebuah penggenapan setiap nubuatan para nabi perjanjian lama, dengan menjadi sebuah berita atau isi dalam pemberitaan Injil. Maka dari itu Tuhan Yesus sebagai contoh yang luar biasa dan memberi pengaruh yang tidak terlupakan sepanjang sejarah yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Yesus menjadi contoh positif tentang bagaimana penginjilan menjadi gaya hidupnya. Maka itu orang percaya memiliki sebuah peranan dalam hidupnya dan tugas dalam hidupnya sebagai bagian dari tanggung jawab yang diemban oleh Tuhan Yesus kepada seluruh orang Kristen atau seluruh orang percaya.
Saudaraku yang terkasih, yang terakhir, dalam pemahaman Paulus, dia memiliki sebuah prinsip bahwa Injil adalah berita untuk menuntun orang percaya. Maka dikatakan pada ayat 5, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Maka ini adalah sebagai sebuah misi penginjilan yang dimiliki oleh Paulus. Misi ini muncul dari hati Allah sendiri dan dikomunikasikan dari hati Allah itu kepada hati Paulus, termasuk pada hati setiap orang percaya. Misi adalah penjangkauan global milik Allah yang global secara menyeluruh. Maka dari itu, penginjilan atau misiologi yang dilakukan oleh para misionaris atau pemberita-pemberita Injil itu berasal dari sebuah kata Latin missio, yang artinya yang bentuk substansifnya dari kata kerja mitre atau mito, misi, misum, yang punya pengertian dasar yang beragam, yaitu membuang, menembak, membentur, mengutus, mengirim, membiarkan pergi, melepaskan pergi, membiarkan mengalir. Dan dalam bahasa Latin maupun Yunani, kata ini lebih cenderung berarti mengutus dan mengirim. Apa artinya di sana? Artinya di sana yang mau disampaikan adalah Paulus menekankan bahwa dia yang adalah seseorang yang dikirim dan diutus oleh Allah untuk menuntun setiap orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil juga berbicara tentang berita untuk menuntun orang. Maka jika ada orang di sekitarmu yang sudah memfokuskan hidupnya untuk menuntun kehidupan orang-orang percaya, maka orang-orang itu adalah orang-orang utusan Allah, adalah orang-orang yang dikirimkan oleh Allah untuk hidupmu jauh lebih baik. Maka dari itu, berbicara tentang Injil tidak hanya berbicara tentang ya Yesus datang ke dunia, ya Yesus mati di kayu salib, ya Yesus turun dalam kerajaan maut, ya Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, ya Yesus pada hari yang ketiga mengalami kebangkitan. Tidak, saudaraku. Tapi berbicara tentang Injil adalah berbicara tentang Allah itu sendiri. Berbicara tentang Injil adalah berbicara tentang janji-janji Allah itu sendiri. Berbicara tentang Injil adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Berbicara tentang Injil adalah berbicara bagaimana kita setiap orang percaya mampu memberitakan untuk menuntun setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu apa kaitan ini semua dengan tema yang diantarkan kepada kita yang bisa kita lihat di layar monitor kita? Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Injil inilah yang sesungguhnya sedang kita sambut semua. Kita saat ini tidak sedang menyambut Yesus yang secara fisik seperti manusia ribuan tahun yang lalu, melainkan saat ini kita sedang mempersiapkan menyambut Yesus yang adalah Injil Allah itu sendiri. Injil inilah yang dijanjikan kepada manusia saat ini. Injil inilah yang berbicara tentang Yesus nantinya. Dan Injil inilah yang menuntun setiap manusia taat sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya secara fisik dan roh. Maka sesuai dengan minggu Advent yang sudah kita jalani dari Advent pertama sampai Advent ketiga, kita sesungguhnya sedang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita menyambut janji yang sudah dinyatakan Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam Injilnya. Maka orang-orang yang sedang mempersiapkan dirinya menyambut Yesus di dalam Injil Allah adalah orang-orang yang sedang tidak memikirkan dirinya sendiri lagi,
tidak sedang disibukkan oleh persoalan dunia, termasuk itu kesulitan dalam hidupnya. Orang percaya yang sedang mempersiapkan diri menyambut Yesus di dalam Injil Allah adalah orang-orang yang sedang memfokuskan dirinya hanya kepada Allah, tidak peduli sebesar apapun masalah di dalam kehidupannya, seberat apapun kesulitan rintangan yang sedang dia alami, seberapa tertekannya dia di dalam hidupnya dan lain sebagainya. Oleh karena di dalam menyambut Yesus di dalam Injil Allah diperlukan hati yang damai, dibutuhkan damai sejahtera daripada Allah. Kita tidak bisa menyambut Dia dengan hati yang tidak damai. Kita tidak bisa menyambut janji-janji Allah dengan hati yang tidak tenang, hati yang mendua. Maka minggu Advent yang keempat ini sebenarnya adalah minggu akhir atau minggu terakhir bagi setiap orang percaya mematangkan persiapan jiwanya untuk menyambut Yesus di dalam Injil Allah sebelum memasuki minggu kelahiran Yesus Kristus. Maka pertanyaan imannya adalah, bagaimana kita bisa menerima damai sejahtera daripada Allah itu supaya janji itu boleh digenapi dalam hidup kita? Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah telah berjanji untuk memberikan kita ketenangan jiwa, bahkan salah satunya adalah damai sejahtera. Jika Allah telah menjanjikan ketenangan jiwa, namun kita tidak memilikinya, mengapakah demikian? Maka ada dua jawaban mengapa kita tidak merasakan ketenangan jiwa sementara Allah telah menjanjikan yang pertama. Mungkin saja kita kehilangan damai sejahtera ketika keadaan hidup kita berada di luar kendali kita. Saudaraku yang terkasih, permasalahan orang percaya akhir-akhir ini adalah mereka sering sekali frustasi, mereka sering sekali putus asa ketika apa yang tidak mereka harapkan dalam hidup mereka tidak tercapai. Maka melalui minggu Advent ini, bagi setiap orang yang berharap, maka letakkanlah harapanmu itu hanya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Ketika itu di luar daripada kendalimu, maka damai Tuhan tetap menyertaimu. Maka Tuhan akan membuka pikiranmu untuk melihat sisi positif. Mengapa engkau belum mencapai apa yang kau harapkan? Tetapi ketika engkau mengharapkan segala sesuatu dan kau meletakkannya di bawah kekuasaanmu dan kekuatanmu, maka yakin dan percayalah, damai sejahtera itu akan hilang dan pada akhirnya engkau tidak akan pernah merasakan ketenangan jiwa. Lalu yang kedua, mengapa seseorang tidak merasakan ketenangan jiwa sementara Allah sudah menjanjikannya? Saudaraku yang terkasih, ketika hal-hal besar atau kecil terjadi, kita menjadi frustasi dan kehilangan ketenangan dalam pikiran. Kita sering sekali memperdebatkan besar atau kecilnya hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita sering memperbandingkan, mengapa si A jauh lebih diberkati oleh Tuhan, mengapa si B jauh diberkati oleh Tuhan, mengapa si C keluarganya baik-baik saja, lalu aku mengapa demikian? Sering hal-hal itu kita pertanyakan dalam diri kita, yang secara tidak langsung kita sebenarnya sedang mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dan yakin dan percayalah saudaraku, ketika kita memperbandingkan pergumulan hidup kita kepada pergumulan hidup orang-orang yang ada sekitar kita, maka saat itu juga ketenangan jiwamu akan hilang. Sekalipun Allah sudah menjanjikan itu ada dalam hidupmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agar ketenangan jiwa itu, agar damai sejahtera Allah itu ada dalam hidup kita, yang pertama perlu kita pahami bahwa damai sejahtera Allah bukanlah sesuatu yang kita usahakan dan minta. Itu merupakan anugerah yang kita terima dengan iman. Artinya,
Kalau kita sudah berbicara tentang iman, maka kita akan berbicara tentang disiplin rohani. Kenapa seseorang sulit untuk merasakan damai sejahtera? Mengapa seseorang sering sekali untuk dipancing emosinya? Oleh karena pertama, iman yang belum matang. Kalau iman yang sudah matang, kalau iman yang sudah benar-benar mengenal kepada siapa dia letakkan iman itu, maka seberat apapun permasalahan dalam hidupnya, sekalipun harapan dalam hidupnya besar dan itu tidak tercapai, maka iman itu akan spontan bekerja. Iman itu akan spontan menghibur. Iman itu akan spontan untuk kita mengingat setiap ucapan dan janji Allah. Dengan kata lain, damai sejahtera itu adalah sebuah anugerah yang dimiliki setiap orang percaya, dan itu diterima hanya melalui iman. Yang kedua, bagaimana damai sejahtera Allah atau ketenangan jiwa dapat kita terima dalam hidup kita? Fokuskanlah hidupmu pada kebaikan Allah, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan memenuhi hati, menerangi pikiran-pikiranmu. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita simpulkan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Sudah 4 minggu Advent kita jalani. Maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah dalam 4 minggu Advent yang kita jalani bersama, apakah kita masih disibukkan dengan dunia? Apakah kita masih dibimbangkan oleh keadaan dunia yang saat ini sedang tidak baik? Apakah kita sedang memfokuskan diri kita untuk mencapai apa yang kita suka dalam hidup ini, bukan apa yang Tuhan suka dalam hidupmu? Jika itu yang masih terjadi, maka jadikanlah minggu Advent yang keempat ini menjadi sebuah batu loncatan untuk kau mematangkan imanmu, mematangkan persiapanmu menyambut Yesus yang akan kita sambut bersama. Saudaraku yang terkasih, kita sedang tidak menyambut Yesus yang secara fisik, tapi kita saat ini menyambut Yesus yang adalah Injil itu. Injil yang akan menuntun kita, Injil yang akan selalu berbicara tentang kebaikan-kebaikan Allah, Injil yang akan berbicara tentang janji-janji Allah. Itu yang akan segera kita sambut setelah minggu Advent yang keempat ini. Maka jangan biarkan dirimu menyambut segala sesuatu tanpa sebuah persiapan. Saudaraku yang terkasih, perayaan-perayaan Natal dalam kategorial gereja-gereja kita berlangsungkan dengan begitu banyak persiapan. Sekalipun ada persiapan yang maksimal, ada yang tidak maksimal, akan tetapi kita semua mempersiapkan itu secara baik. Maka demikian juga yang harus kita lakukan dalam penyambutan Yesus ini secara pribadi lepas pribadi. Persiapkan jiwamu, persiapkan dirimu. Jangan sibukkan hidupmu dengan persoalan-persoalan dunia. Sekalipun penting untuk memikirkan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, tapi jangan jadikan itu untuk melemahkan imanmu. Jangan jadikan permasalahan ekonomimu untuk kau berhenti berdoa kepada Tuhan. Jangan jadikan kesulitan dalam hidupmu membuat engkau berhenti untuk taat dan beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika sulit yang terjadi dalam hidupmu, maka saat itu juga kau harus mampu mengatakan dalam imanmu, apapun yang terjadi dalam hidupku, damai sejahtera daripada Allah sudah memberkati aku. Maka saatnya aku akan merespon damai itu. Aku akan datang kepadamu ya Tuhan. Aku akan menyerahkan hidupku
sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Dan akhirnya saya mau mengatakan, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan selamat menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi sebagai orang percaya, tugas kita jelas dan tegas, yaitu memberitakan Injil bagi seluruh makhluk, bagi seluruh dunia. Maka lakukanlah tugasmu. Sebelum kau melakukan tugasmu, pelihara damai sejahtera Allah. Maka dengan demikian, yakin dan percayalah, engkau akan diberkati sampai kedatangannya kedua kali. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah menyapa kami, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Rasul-Mu Paulus. Ketika dia menyapa jemaat yang ada di Roma, dia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang rasul yang dipilih dan diutus oleh Allah. Dia menjelaskan bahwa peranan Injil itu memiliki sebuah sentral yang penting dalam kehidupan manusia. Bahwa Injil bukan saja berbicara tentang Yesus, bukan saja berbicara tentang bagaimana keberadaan Yesus, tapi sesungguhnya Injil juga berbicara tentang bagaimana kami manusia dituntun kepada jalan-Mu. Maka kami yang tidak luput dari dosa Tuhan, kami yang sering diombang-ambingkan oleh dunia ini, kami butuhkan Injil-Mu. Dan Injil itu yang akan kami sambut segera Tuhan. Dan Injil itu adalah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Raja Damai untuk kehidupan kami. Maka jangan biarkan semua umat-Mu, orang-orang percaya, menyambut putra-Mu yang terkasih tanpa sebuah persiapan jiwa yang matang dan benar. Tapi sekalipun ya Bapa, di antara kami belum memahami bahwa sesungguhnya kami harus mempersiapkan jiwa kami menyambut putra-Mu yang terkasih. Maka biarkanlah Minggu Advent yang keempat ini mengajarkan kami bahwa tidak ada kata terlambat untuk kami kembali ke jalan-Mu. Siapapun kami yang saat ini Tuhan berada dalam pendengaran firman Tuhan ini, hamba-Mu berdoa, biarlah hidup mereka penuh dengan persiapan jiwa menyambut putra-Mu. Siapapun kami yang sedang menyaksikan siaran ini ya Tuhan, hamba-Mu memohon, biarlah tetap damai sejahtera-Mu, ketenangan jiwa yang Kau janjikan, itu tetap boleh dirasakan seluruh umat-Mu. Maka saat ini kami mau yakin dan percaya, sebesar apapun kesulitan dalam hidup kami, seberat apapun rintangan yang terjadi dalam kehidupan kami, sesulit apapun keadaan hidup kami, maka saat ini kami mau berkata, damai sejahtera daripada Allah itu sudah melingkupi kehidupan kami. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan gentar dan kami tidak akan khawatir, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun persekutuan saat ini kami berlangsungkan dengan singkat,
Tapi terpuji nama Tuhan, kami boleh bersatu untuk semakin dikuatkan dalam iman. Diberkati semua jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan siaran ini dan semua setiap orang percaya. Diberkati iman mereka Tuhan semakin matang dan lebih matang lagi. Oleh karena ketika Engkau datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini, kami boleh menyambut Engkau dengan iman kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah tertinggi sampai pengurus daerah. Diberkati mereka untuk memimpin negara ini dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan biarlah apapun yang boleh dikerjakan para petinggi-petinggi negara ini, mereka berada dalam perlindungan kasih-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan, di seluruh bangsa kami Indonesia ini, yang saat ini sebentar lagi akan menyambut kedatangan Kristus melalui momen perayaan Natal. Maka diberkati semua persiapan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apa yang dibutuhkan, baik itu dari sumber daya manusianya maupun secara materi, dicukupi dan diperlengkapi. Setiap gereja mau mengambil bagiannya untuk mereka boleh menyambut Sang Raja Damai dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk program Koinonia Faith yang diberlangsungkan dalam channel Barak ini. Sudah hampir setahun Tuhan ini berdiri, dan sukacita dari Tuhan boleh kami rasakan bahwa ini masih diberkati. Kami berdoa untuk pembicara dan pemain musik, Tuhan yang semakin memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati setiap studi mereka, dan Tuhan yang tetap bersama dengan mereka untuk melayani di tengah-tengah program ini. Inilah persekutuan kami Tuhan, yang sudah kami berlangsungkan dan akan kami akhiri. Maka sebelum kami mengakhiri persekutuan ini, izinkanlah kami untuk berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari saudaraku yang terkasih, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat, dan terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus, itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam persekutuan Minggu Advent yang keempat dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang sudah berada dalam video ini, siaran ini. Dan kita akan berjumpa di hari Kamis untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan di ibadah malam Natal tanggal 24, dan nanti mungkin juga sekaligus untuk ibadah tanggal 25. Dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Tetaplah bersukacita, tetaplah penuh dengan damai sejahtera daripada Allah, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.